Innalhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita menganggap bahwa segala sesuatu yang datang, segala sesuatu yang terjadi, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah. Di hari kiamat nanti kita dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini pembahasan kita tentang musibah di balik virus COVID-19 atau dikenal orang COVID-19 atau Corona. Setiap manusia tanpa memandang status sosial atau tanpa memandang kaya miskinnya, muda tuanya, pasti memiliki problem hidup. Anak-anak problem hidupnya ketika ada bakso bakar lewat, tapi mak bapaknya tak kasih duit kepada anaknya, mengamuklah anaknya, itu termasuk problem hidup itu. Golek-golek di pasar tuh, pas macam ayam kena potong. Aku udah tahu kali itu, anak pun gitu juga kadang. Kalau orang remaja, problem hidupnya terkadang dia memikirkan bagaimana ke depan hidupnya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana nanti calon istrinya, calon suaminya, dan lain-lain sebagainya. Kalau orang yang sudah menikah, problem hidupnya, kalau seandainya sudah menikah belasan tahun tapi tak punya anak, itu juga termasuk problem hidup. Belanja rumah itu juga termasuk problem hidup. Kalau orang tua yang jadi problem hidup, bagaimana nanti anakku, pendidikannya, bagaimana nanti dia menikah, berkeluarga, dan seterusnya. Bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang soleh, itu juga termasuk bagian daripada problem hidup. Tak ada manusia yang tak terlepas dari problem hidup. Bahkan hewan pun punya problem, cuman dia tak tahu curhat ke siapa. Kambing juga ada problem. Kalau jatah makan dia seharusnya jam 1 dikeluarkan dari kandang, rupanya tuannya lupa mengeluarkan dia dari kandang, tengok udah jam 2. Bebeklah kambing itu problem dia itu, cuman dia nggak bisa lapor ke polisi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya ingin memberitahu bahwa musibah itu terbagi kepada 3. Saya sebetulnya pun grogi ceramah pakai mic ini. Mic-nya mahal, kadang hilang, kadang timbul suara. Musibah itu terbagi kepada 3. Dalam konteks apapun musibah itu terbagi kepada 3. Cuman harus kita ketahui bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi Allah ini tidak terlepas illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Apa yang terjadi
semua karena Allah Ta'ala. Kalau musibah itu datang kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat dia laksanakan, puasa dia kerjakan, ada harta dia zakatkan, ada berlebih rezeki dia sedekahkan, dia sayangi anak yatim, dia santuni anak yatim. Maka kalau musibah itu datang kepada dia, maka itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang taat itu terus tidak diuji Allah Ta'ala. Mentang-mentang taat tak diuji. Tidak. Setiap orang punya musibah, dan musibah itu bisa saja ujian dari Allah Ta'ala. Kalau kita kelas 1 SD mau naik kelas 2 ada ujian. Kelas 6 SD mau naik 1 sanawiyah atau 1 SMP ada ujian. Kelas 3 SMP mau naik ke sanawiyah, ke aliyah ataupun Ismul Ali atau SMA ada ujian. Tapi beda ujian kelas dengan ujian Allah. Kalau ujian kelas masa sekarang ini di rumah ujiannya bisa ngopek lagi. Saya kok sekolah zaman ini dulu, ngopek aja. Cuman kalau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi apapun dia datang. Ada orang yang taat, sholatnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, haji bolak-balik ke Mekah. Zuhur ke Mekah, asar ke Mekah, maghrib ke Mekah, isya ke Mekah, subuh ke Mekah lagi. Dia punya pesawat pribadi. Saking bolak-baliknya ke Mekah sampai unta dia harap kenal sama waktu. Tiba-tiba datang sakit. Ujian dari Allah Ta'ala. Banyak orang yang taat, Allah kasih sakit. Ujian dari Allah Ta'ala. Allah mau naikkan derajatnya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan manusia itu mengira mengaku beriman, Allah aku beriman, terus Allah bilang udahlah aku percaya kau beriman dah, mantap sudah. Enggak, Allah uji. Allah uji sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, kalau musibah ini datang kepada orang yang kadang taat, kadang ibadah, kadang maksiat, kadang sholat, kadang pasang togel, selesai sholat. Habis bersedekah, lagu ayam. Habis dia sholat, habis dia puasa, malamnya dia tak sholat. Puasa siangnya, besok tidak. Kadang dia taat, dia ikut berzikir, dia ikut bersedekah. Tapi kadang-kadang pasang togel juga. Pasang 28 ayam, 81 ini, 43 janda. Aku hafal juga sedikit-sedikit. Aku setengah mati hafalnya. Kalau ada musibah datang kepada orang yang kadang taat, kadang maksiat, maka itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang menegur kita. Dengan kata lain, dengan adanya virus KIP yang diturunkan Allah kepada kita, walaupun prosedurnya melihat dari mata kasarnya, datangnya dari manusia, munculnya karena ulah manusia, tapi takkan muncul virus ini kalau tidak izin Allah Ta'ala. Virus ini juga makhluk yang diciptakan, yang dia juga tunduk kepada pencipta. Virus ini kecil bagi Allah. Kalau Allah bilang mati, kok virus mati, hilang kok virus hilang deh. Mana ada virus bilang, udahlah Tuhan, seminggu lagi lah tanggung kali. Nggak ada, muncul kau lah. Tak ada. Allah sedang memberikan teguran kepada kita dengan melalui virus COVID-19 ini. Hei manusia, hei hamba-hambaku yang kadang maksiat, kadang taat, aku berikan musibah ini kepadamu sebagai bentuk nasihat kepadamu, sebagai bentuk teguran kepadamu. Ada yang salah dengan pola hidupmu, ada yang salah dengan cara hidupmu, ada yang salah dengan cara ibadahmu. Ku kasih kau teguran supaya kau sadar, supaya kau insaf, kau kembali kepadaku. Irji'
irji ilayya, balik kepadaku, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati, masuk dalam golongan hambaku, masuk dalam surga. Cuman terkadang ada manusia ini tak sadar juga. Kadang kita tak sadar. Cobalah kita tengok di sekitar kita. Begitu marak-maraknya virus COVID-19 ini, tiba-tiba dapat isu lagi telur rebus. Yang bercakap budak kecil, bayi, cuman giginya ada macam aku, atas bawah lengkap. Temakan isu orang tengah malam bangun, jam 2, jam 3 bangun, dibangunnya kedai itu. Wah, bangun wah. Ada apa kata wak? Beli telur wak. Kata ini muncul beli telur jam 3 subuh, aku tengah tidur. Ini obat wak pun beli obat, wak pun makan telur. Akhirnya telur habis. Beli telur pagi-pagi pun 3 kedai telur tak ada. Lama-lama nanti ayam mau merajuk, telurnya habis diambil. Muncul lagi isu, pajak tutup. Seminggu tak jualan, ada yang bilang 10 hari tak jualan. Woi, orang-orang kepo, beli bahan stok makanan, cabai yang harganya 20.000 jadi 80.000, dibeli 10 kilo. Rupanya besok harga cabai turun, tetap 20.000. Mau nyumpah waktu menyumpah muka aku pula. Aku pikir aku nyumpah, padahal aku tak jualan. Beras dikumpul banyak-banyak. Yang tak punya beras, ada emasnya dijualnya. Ntar aku minum dulu si minyak. Nah, sapu tangan. Tisu. Wah, ada tisu. Isu-isukan pajak tutup. Rupanya saya tanya sama Bapak Camat, tidak tutup Ustaz. Kalau pajak tutup, saya lah orang yang pertama dapat surat imbauan. Rupanya pajak tak tutup. Ustaz. Orang pun mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang. Ibu-ibu yang tak punya duit, ada emasnya pun diambil, dijual. Beli beras banyak-banyak, beli cabai bawang banyak-banyak, dilarikan tikus malam-malam. Ngamuk lagi sama tikus. Tikus dibunuh, mati, dibuang ke tetangga sebelah pula keciuman baunya. Banyak imbas. Muncul lagi isu yang lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak boleh mengambil keuntungan terlalu zalim. Boleh kita mengambil keuntungan, tapi jangan zalim. Jangan mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang lain. Jangan terlalu zalim. Jangan zalim di tengah-tengah penderitaan orang lain. Nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah ini seharusnya kita sadar. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ibadah kita kurang taat, ibadah kita kurang banyak, kita kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu mengejar dunia. Cobalah lihat. Mana orang yang kaya itu sekarang? Di Itali saya lihat foto kiriman dari kawan. Apakah betul kisah itu atau tidak? Wallahu a'lam. Saya lihat di foto itu uang berserakan di situ, tak ada harganya uang. Di Malaysia lockdown. Lama-lama nanti di Smackdown. Lockdown. Orang tak dikasih keluar untuk memutus mata rantai. Mana duit yang banyak? Mana uang yang banyak? Mana harta yang banyak? Mana tanah yang banyak? Bisa nggak menyelamatkan kita? Tidak. Itu baru virus kecil. Tapi manusia sudah kepo sekepo-keponya. Heboh seheboh-heboh. Mana yang lantam itu? Akulah ustaz yang paling viral di dunia. Akulah ustaz yang banyak diundang orang. Akulah ustaz yang paling banyak ceramah diundang orang Isra Mi'raj. Datang virus nih, bubar semua jadwal. Akhirnya tak berduit.
Datang telepon, Ustaz, ceramah batal, ada virus, pemerintah tidak ngasih. Betul keputusan mereka, tidak boleh berkumpul-kumpul terlalu banyak. Cuma awak hilang job. Akhirnya dapat awak, ini anak lahir, mau dikekangkan, tak jadilah. Awak udah hitung-hitung lah, mak sekian untungnya, mantap ini. Pokoknya tak jadi. Inilah Allah yang berkehendak. Kalau Allah ingin menjatuhkan kita, jatuh sejatuh-jatuh. Tapi kalau Allah ingin meninggikan kita, tinggi setinggi-tingginya. Tak ada kesombongan di sini. Mana yang punya harta banyak? Semua penting. Mari kita sumbangan untuk masyarakat. Anda tahu ada beras-beras, kita sumbangan kepada masyarakat. Wah Ustaz, ini lagi masa poning nih Ustaz. Boleh lagi bisa tolong Ustaz. Botnya 7, poning juga dia. Motornya 2, poning juga dia. Apalagi awak, poning. Semua poning. Tapi apakah harus dipikirkan? Yang harus dipikirkan apa Ustaz? Bahwa ini adalah musibah dari Allah, ini adalah teguran dari Allah, nasihat dari Allah agar kita islah, memperbaiki diri kita menjadi manusia yang lebih bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau musibah itu datang kepada orang yang maksiat terus-menerus, tak ada taatnya. Orang puasa dia tak puasa, padahal tak ada halangannya. Orang sholat dia tak sholat, main mercon pula lagi. Masuk pula mercon tu ke dalam tempat imam. Udah terkejut imam, pangsan imam tu tergapar-gapar, sangka orang kena virus pula. Maka apabila musibah ini datang kepada orang yang maksiat terus-menerus, maka ini adalah laknat dari Allah. Allah sedang mengutuknya. Tsunami Aceh, gempa Padang, lumpur lapindo, banjir, dan lain-lain, gunung meletus, Krakatau meletus. Sekarang Krakatau udah buat asisten pula, anak Krakatau beranak, nanti punya cucu pula, cucu Krakatau. Ngamuk-ngamuk orang tuh bertiga satu keluarga. Belum lagi suami Krakatau itu lagi. Bolak-balik bencana yang ada di bumi kita ini. Masing-masing orang beda dalam menafsirkan musibah atau bencana itu. Aceh tsunami kemarin, ada yang menganggap itu adalah ujian dari Allah, ada yang memandang itu adalah teguran dari Allah, dan juga ada laknat dari Allah. Orang-orang yang maksiat, laki-laki sama laki-laki berpasangan, gay, perempuan sama perempuan, suatu hubungan yang tidak diridhai Allah, zina marah, narkoba marah, judi marah, maksiat merajalela. Karena salah satu musibah, penyebab musibah itu Allah datangkan. Yang pertama, ketika maksiat itu sudah banyak dan tidak ada yang melarangnya. Musibah itu datang kenapa? Pemimpin yang udah zalim. Musibah itu datang kenapa? Hukum yang sudah tidak adil lagi. Sama orang kaya hukum itu tumpul, sama orang miskin setajam-tajamnya, hingga putus-putus leher waktu. Ini penyebab musibah datang. Ketika orang kaya sudah tak peduli lagi dengan orang yang susah, orang yang miskin. Mereka ngumpul-ngumpulkan harta. Ini penyebab musibah datang. Jadi musibah itu datang karena diundang. Karena ada undangannya, datanglah waktu. Maka mari kita tanya pada diri kita. Virus COVID-19 ini datang di hadapan kita. Ini ujian dari Allah kah? Teguran dari Allah kah? Laknat dari Allah kah? Oh, ya Allah, ternyata aku adalah manusia yang kadang taat, kadang maksiat, kadang dekat pada Allah, kadang jauh. Berarti ujian ini, musibah ini adalah teguran dari Allah. Allah menginginkan perbaikan dari diri kita. Dari yang sholatnya jarang menjadi yang rajin. Dari sholatnya yang bolong-bolong tutupi.
Dari yang tinggal-tinggal diqadha, puasa-puasanya dikerjakan, yang tinggal-tinggal diganti, yang tidak peduli dengan anak yatim peduli, yang tidak peduli dengan fakir miskin peduli. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita mudah-mudahan semoga musibah yang datang dari Allah ini masuk bulan suci Ramadan. Allah angkat musibah ini sehingga kita menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan tausiah ini adalah kalau musibah itu datang kepada orang yang taat, itu adalah ujian. Allah mau naikkan imannya di mata Allah. Allah mau naikkan derajatnya di mata Allah. Allah mau naikkan pangkatnya. Kalau musibah itu datang kepada orang yang kadang taat, kadang maksiat, musibah ini adalah ujian, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau musibah ini datang kepada orang yang maksiat terus tak pernah taat, maka inilah laknat dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan berdoa kita kepada Allah sama-sama, pendengar yang ada di rumah masing-masing dan yang ada juga di studio. Mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.